Kronologi jemaah umroh asal Sulawesi Selatan dituding melecehkan perempuan di Mekah hingga divonis 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa di-subscribe dulu dong Kriminalpedia, menikmati cerita kriminal sambil ngopi. Berita ini sempat viral di berbagai media. Bagaimana ceritanya ya? Baik, jemaah asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan bernama Muhammad Said yang berusia 26 tahun divonis 2 tahun penjara dan denda 50 real atau sekitar 200 juta rupiah oleh pengadilan Arab Saudi dalam kasus pelecehan di Mekah. Direktur Utama PT Animah Bulaeng Wisata yang bernama Nimawati Nasir selaku travel yang memberangkatkan umroh tersangka mengatakan Muhammad Said bersama rombongan keluarganya sedang melaksanakan tawaf dan hendak mencium Hajar Aswad di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba 2 polisi mengamankan Muhammad Said dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan Libanon di dekat Ka'bah. Sang korban berteriak dan 2 orang askar loncat dari dekat Ka'bah dan memukul kepala Muhammad Said serta menggiring. Kemudian juru bicara Komjen RI di Jeddah, Ajat Sudrajat menjelaskan hakim mendasarkan putusannya pada keterangan korban dan 2 petugas keamanan Arab Saudi di Masjidil Haram. Berdasarkan kesaksian polisi Arab Saudi yang sudah disumpah dengan nama Allah dan terdapat rekaman bukti CCTV di sekitar Ka'bah. Namun rupanya bukti CCTV ini tidak bisa disiarkan secara umum. Muhammad Said melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang sedang tawaf dengan cara menempelkan badannya ke belakang dan memegang dada korban sehingga perempuan itu menjerit. Muhammad Said mengakui peristiwa yang dituduhkan kepadanya sehingga memperberat hukumannya. Hakim menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun dan denda 50.000 real atau sekitar 200 juta rupiah, serta diberitakan di media lokal yang biayanya ditanggung terdakwa. Kemudian kita dengar dari 2 sisi juga ya, yang tadi kan menurut pengadilan Arab. Nah, ini kesaksian menurut keluarga terdakwa. Seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai sepupu dari WNI terduga pelaku pelecehan seksual saat melakukan ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi buka suara. Lewat akun Twitternya yang bernama Ini Aku Helemping, Anak menyampaikan pembelaannya terhadap anggota keluarganya yang terjerat kasus di Arab Saudi. Dalam klarifikasi tersebut, akun tersebut menyampaikan bahwa saudaranya bernama Muhammad Said tidak melakukan aksi pelecehan seksual. Ia menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Said melakukan tindakan tersebut. Akun tersebut juga menjelaskan bahwa hingga kini Muhammad Said masih ditahan dan bahkan dipukul oleh polisi Arab Saudi. Said hanya diizinkan menelepon lewat telepon kantor polisi selama 5 menit untuk menghubungi keluarganya dan handphonenya diambil alih. Said bahkan diklaim dipaksa mengakui segala tindakannya. Saya ingin mengklarifikasi ke semua media terkait masalah sepupu saya, Muhammad Said, yang dituduh melecehkan seorang wanita asal Libanon pada saat melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Mungkin ini tidak penting untuk orang-orang di media, tapi demi menjaga nama baik keluarga. Tulis Ini akun Helemping di Twitter. Kronologinya, pada tanggal 8 November 2022, Muhammad Said dan rombongan sampai ke Mekah dari Madinah. Dan di tanggal 10 November 2002, jam 1 malam waktu Mekah, dia tawaf bersama ibu, kakak, dan neneknya. Karena banyak orang, Muhammad Said disuruh ibunya untuk tunggu di depan, di luar area Ka'bah. Takutnya kejepit. Pas Muhammad Said hampir megang sudut Ka'bah, ada orang dari belakang narik pakaian ihramnya. Karena takut pakaian ihramnya melorot, dia ditariklah dari belakang ke depannya. Kedepannya, pakaian itu pas keluar dari kumpulan jemaah, Muhammad Said langsung ditarik 2 polisi dan askar. Terus dibawa ke kantor polisi dimintai keterangan. Dalam keadaan Muhammad Said kebingungan salahnya apa. Meneleponlah Muhammad Said ke keluarganya, tapi HP-nya diambil sama polisi tersebut. Dihapus semua foto-foto dan semua biodata Muhammad Said. Sebelumnya sempat menghubungi kami di Indonesia karena HP ibunya tidak aktif. Karena waktu itu ibunya kan masih di sekitaran Ka'bah, nungguin Muhammad Said dihubungi kami di Indonesia. Seperti itu, tweet akun Twitternya. Klarifikasi sepupu Muhammad Said ini sangat ramai di Twitter dan di halaman komen Instagram. Pendapatnya pun beragam. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju sama klarifikasi keluarganya dan ada yang tidak setuju. Ada yang malah lebih setuju dengan pendapat dari hasil pengadilan Arab Saudi. Nah, menurut kalian mana yang lebih benar? Apakah kesaksian 2 orang askar Arab Saudi atau pengakuan sepupu Muhammad Said? Tulis di komentar ya beserta pendapatnya. Sampai di sini dulu ya, menikmati cerita kriminal sambil ngopi. Jangan lupa di-subscribe.